perdebatan hanya untuk mendewasakan iman dan nambah pengetahuan. Tapi masalah kekristenan Katolik sama Kristen Protestan, yaitu tentang Tritunggal, yaitu satu, itu loh. Itu Coba, aslinya. coba saya tanya dulu, saya konfirmasi dulu omongan Bapak ini ya. Saya khawatirnya Bapak nanti nggak ngerti yang Bapak sampaikan ini. Saya mau tanya sama Bapak dulu. Kalau Bapak sendiri mengatakan Bible ini suci, alasannya kenapa? Karena ada firman Tuhan di dalamnya. Saya nggak bilang suci tadi, belum ada statement saya suci. Oh, nah kalau bagi Bapak Bible ini suci enggak, Pak? Saya bilang kan cuma kitab suci. Suci itu artinya kalau bagi saya memahami Alkitab itu bukan berarti isinya suci semua. Maksudnya dalam arti kata nggak ada kebohongan. Berarti kalau ada kebohongan dalam Bible itu berarti tidak bisa dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya punya dua ayat ya, yang satu kitab 1 Samuel dan satu Tawarik. Ntar saya ambil datanya dulu. Nah, 2 Samuel pasal 24. Nih. Bapak lihat nih. Nih coba Bapak lihat, perhatikan baik-baik nih. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan Yehuda. Menurut penulis Samuel, yang bangkit menyuruh menghitung orang Israel itu adalah Tuhan. Tapi ternyata kalau kita lihat ayat ini dituliskan lagi oleh penulis kitab lain. Ya, kita lihat ini. Bentar. Kita lihat ayat korelasinya teman-teman. Nah, ternyata ini juga ada di dalam kitab lainnya. Mana dia ini? 1 Tawarik pasal 21 nomor 1. Nah, nih, tadi dikatakan Tuhan, sekarang dikatakan iblis. Ya, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Artinya ada kontradiksi.
Dalam kitab Samuel dikatakan yang membujuk dan murka adalah Tuhan. Dalam kitab Tawarik dikatakan yang bangkit murka adalah iblis. Jadi ada kontradiksi. Inilah gara-gara orang sudah mendistorsi gitu loh Pak. Nah ini bukti kalau kami bicara itu kami nggak boleh tuduh-tuduh aja. Kami itu harus menggunakan fakta dan data. Kalau nggak kami nanti penistaan Pak. Tapi kalau yang kami tunjukkan adalah fakta, ini masuk dalam wawasan intelektual Pak. Ya walaupun mungkin ya pasti kalian tersakiti lah, karena mungkin ini nggak pernah kalian ketahui waktu di gereja, mungkin selama ini kalian nggak tahu mungkin bahwa di kitab kalian itu banyak distorsinya. Nah kalau ada kitab yang terdistorsi, maka mustahil bisa dikatakan suci, kecuali kalian katakan begini nih, kecuali ini kalian bilang nih, bagi kami kitab yang udah dirubah, udah ditambahkan tetap suci. Gitu kami udahlah, kita berdamai, nggak usah lagi kita diskusi, karena kami menggunakan argumen rasional gitu. Silakan Pak. Sebenarnya Mbak Ripa udah dibaca belum sih Alkitab itu aslinya semuanya dari kitab Iya, Kejadian sampai Wahyu? saya sudah bacakan, nggak mesti lapor Bapak toh Pak. Buktinya Nah, saya iya. sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Iya, maksud saya kan memang kalau Alkitab itu dibaca secara loncat-loncat ya memang ya pasti intisarinya nggak dapat. Maksud saya kalau kita ngebaca dari Kejadian, sebegitu tertatanya penciptaan itu sampai apa yang terjadi di bangsa Israel sampai juru selamat datang. Ya pokoknya intinya Itu kan klaim teologis Pak, menurut Kristen nggak apa-apa. Saya baca buku Bible ini bukan ingin masuk Kristen Pak. Saya baca Bible ini untuk membuktikan argumen orang Kristen itu benar atau enggak selama ini. Contoh, orang Kristen mengatakan kitab kami itu suci. Saya buktikan benar nggak sih kitabnya suci. Saya carilah, saya selidikilah, karena saya manusia hidup, punya akal. Nah, saya meneliti apakah ucapan kalian itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya mengatakan Quran saya suci, justru saya mampu membuktikannya tanpa harus ngaku-ngaku jadi Islam. Andai pun saya ateis, saya bisa buktikan. Kitab yang bisa terbukti secara esensi perkataan Tuhan adalah Quran. Kitab yang terbukti karangan atau tambahannya banyak, distorsi banyak, ya Bible. Itu tujuan saya, bukan untuk saya. Kalau saya ingin mencari makna Pak, mohon maaf ya Pak ya, bukan Bible yang saya baca. Lebih baik saya baca majalah Bobo, karena majalah Bobo itu banyak memberikan wawasan intelektual supaya kita lebih berbuat baik. Contoh, Bapak pernah nggak baca majalah Bobo tentang dongeng Nirmala dan Oki? Di situ tertulis, kalau kita tidak memberikan harta kita kepada saudara kita yang lain, maka kita nanti akan mendapatkan ketidaknyamanan dalam hidup. Lah itu banyak Pak, cerita Malin Kundang, cerita Petruk dan Gareng. Kalau hanya untuk bacalah kitab itu, pelajarilah hikmah di dalamnya, jadikanlah sebagai ini. Banyak Pak, saya juga bisa baca buku Petruk dan Gareng. Kalau mencuri nanti harta kita dicuri ulang. Jadi kita tidak bicara itu, kita bicara tentang kaidah ilmiah, alasan mengatakan sesuatu itu tanggung jawabnya apa. Kok bisa gitu? Kalian mengatakan kitab saya suci, alasannya apa gitu loh. Karena kalau saya ditanya itu, saya mampu jawab. Apa jawaban saya? Oh, rasional. Kalau bisa bantah silakan. Bahkan Al-Quran sendiri yang menjawab. Nah, jadi kenapa kita diskusi seperti ini? Karena telah banyak rum-rum Kristen mengajarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama. Hal ini kami lakukan untuk mengimbangi dunia persilatan dan dialektika lintas iman ini, agar tidak banyak saudara kami Islam ini disesatkan oleh orang-orang yang ketika ngomong gak ada dasarnya gitu loh. Kalau Bapak menganggap kitab Bapak suci, ya enggak masalah, tapi minimal jelasin dulu alasannya apa. Kecuali Bapak tidak bicara di ruang publik, Bapak bicara di gereja, nggak apa-apa, nggak tahu alasannya juga nggak apa-apa. Iya komandan, percaya kitabnya suci. Di gereja aja, jangan di ruang publik seperti ini. Kalau kita di ruang publik, setiap orang yang mendengarkan itu wajib bagi kita berikan pertanggungjawaban, karena kita bicara di ruang publik. Contoh Bapak tadi bilang, bagi saya kitab saya suci. Wah, apa alasannya Pak? Kalau alasannya tidak ada, kenapa? Lah kalau nggak bisa menunjukkan alasannya, jangan bilang suci lagi, biar kita nggak salah paham. Nah, saya di sini tidak mengganggu gugat kalian berkeyakinan, nggak masalah. Saya nggak berani debatin keyakinan loh, itu sama kayak debatin selera. Kalau Bapak suka Blackpink, saya sukanya Beyonce, ya nggak mungkin kita debat gara-gara itu, kan selera.
Kalau Bapak Kristen percaya Yesus yang adalah manusia adalah Tuhan, saya percaya Allah adalah Tuhan, ya nggak usah didebatin lah, itu keyakinan. Yang kita perdebatkan di sini adalah klaim yang diucapkan di ruang publik yang tidak mampu dipertanggungjawabkan, karena itu masuk dalam ruang akademik. Kenapa? Ada klaim yang diucapkan tidak sesuai dengan esensi adalah sebuah penyesatan yang nyata. Maka penyesatan itu adalah sebuah pembodohan. Maka dalam undang-undang kita ada amanah mencerdaskan anak bangsa dan memerangi kebodohan. Salah satu cara memerangi kebodohan adalah dengan dialektika lintas iman agar cerdas dalam berkeyakinan. Begitu Pak Mazmur. Silakan Pak Mazmur. Ya kan udah dijelaskan begitu, tapi kan namanya kita beda keyakinan ya terus terang ya memang kalau judul backgroundnya itu biar gimana juga udah nggak saling menghargai gitu loh, Bible itu palsu biar gimana. Maaf Pak, ini tema diskusi Pak. Justru karena kami menghargai, kami mengizinkan saudara Kristen untuk menjelaskan. Tapi kami berikan batasan, yang menjelaskan harus yang berilmu supaya dapat wawasan yang ilmiah. Kami tidak mengizinkan orang-orang awam untuk menjelaskan supaya kami ini bukan orang jahat Pak. Kami tidak ingin ada orang-orang yang awam itu banyak bicara tentang agamanya sehingga nanti banyak makin tersesat nanti. Contoh kayak Edis tuh contoh. Ketika Edis yang bukan akademisi, bukan pendeta, bicara tentang Bible, muncul 6 doktrin yang mengejutkan kekristenan Pak. Penyalipan karya iblis. Sepanjang sejarah Kristen mulai dari Konsili Nikea sampai detik ini baru Edis orang pertama yang mengatakan penyalipan karya iblis Pak. Walaupun memang itu tertulis dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 40. Kemudian Yesus dikatakan adalah punya Tuhan. Sepanjang sejarah Konsili Nikea, mulai dari Konsili Nikea sampai detik ini, yang namanya Tritunggal itu tidak pernah mengaku Yesus punya Tuhan. Karena Yesus punya dui natur. Paling banter mereka mengatakan kemanusiaannya Yesus. Tapi Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Bahkan Edis mengatakan kalau Tritunggal dibuang ke tong sampah, kalian tetap bisa masuk surga asal ikut Yesus. Ini gimana coba? Doktrin Tritunggal aja disuruh buang tong sampah. Belum lagi Edis mengatakan poligami tidak dilarang dalam Bible. Inilah kenapa kami justru menghargai kalian supaya kalian tidak pecah lagi denomnya. Makanya kami beri batasan, kalian yang awam jangan jelasin kekristenan depan kami. Tapi kalian bertanya saja di sini sebagai bentuk biar kami mengedukasi. Mbak Ripa nggak tahu di intern kalau Kristen itu memang gitu. Kalau kita tahu, saya tahu. Acara aja memang sering beda pendapat antara pendeta antara sama jemaatnya. Memang kita harus akui kitab suci Alkitab itu perjanjian lama perjanjian baru memang kita sebagai Kristen berstatement kalau kita bisa memikirkan mengetahui isi Alkitab itu 100% berarti bukan kitab suci kan gitu. Makanya banyak perdebatan sama Kristen juga, tapi walaupun banyak perdebatan hanya untuk mendewasakan iman dan nambah pengetahuan. Tapi masalah kekristenan Katolik sama Kristen Protestan yaitu tentang Tritunggal yaitu satu gitu loh. Itu coba saya tanya dulu, saya konfirmasi dulu omongan Bapak ini ya. Saya khawatirnya Bapak nanti nggak ngerti yang Bapak sampaikan ini. Saya mau tanya sama Bapak dulu. Kalau Bapak sendiri mengatakan Bible ini suci, alasannya kenapa? Karena ada firman Tuhan di dalamnya. Saya nggak bilang suci tadi, belum ada statement saya suci. Oh, nah kalau bagi Bapak Bible ini suci enggak Pak? Saya bilang kan cuma kitab suci. Suci itu artinya kalau bagi saya memahami Alkitab itu bukan berarti isinya suci semua. Maksudnya dalam arti kata nggak ada kebohongan. Berarti kalau ada kebohongan dalam Bible itu berarti tidak bisa dikatakan firman ilahi. Ya kan kalau dibilang suci itu kan berarti karena saya bilang apa yang terjadi di zaman dahulu di tradisi Israel itu semua yang diceritakan. Makanya di situ banyak yang berbau ya parno lah dibilang kalau orang kita kayak komen-komen itu kan ada kan antara kakak beradik itu
Tapi kan itu kerusakan moral itu yang diceritakan. Jadi apa yang diceritakan di Alkitab itu maksud saya sama tentang perpecahan-perpecahan, itulah yang terjadi zaman itu, dan itu juga lah yang terjadi untuk sekarang. Nah, contoh perpecahan di rumah ibadah itu jelas banyak. Oke, Termasuk Pak, izin Pak. Ini kita udah panjang lebar. Tapi saya apresiasi Bapak. Salam kenal ya Pak. Ini keberapa kali kita ngobrol Pak? belum pernah. Salam kenal, salam hormat buat Pak Mazmur, luar biasa. Saya apresiasi kesantunannya, intonasi bicaranya luar biasa teman-teman ya. Mudah-mudahan continue dan konsisten seperti ini sehingga ini bisa menjadi teman kita dalam diskusi Pak Mazmur. Kita hargai keyakinan beliau. Pak Mazmur, izin saya melontarkan pertanyaan yang sangat penting. Menurut Bapak, kitab dari Tuhan itu bisa memberikan petunjuk nggak kepada manusia? Tuntunan. Ya, petunjuk. Misal nih, petunjuk tentang siapa Tuhan, petunjuk mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Menurut Bapak, bisa nggak kitab itu Bible itu dikatakan petunjuk gitu loh, memberikan petunjuk lah. Tapi petunjuknya yang penting dulu Pak, bisa. Ya, tentunya kan tuntunan itu ya tentu juga sama aja dengan petunjuk. Tapi kita dari larangan-larangannya kan berarti kan kalau berbentuk larangan berarti jangan dilakukan. Kalau diajak harus begini ya tentu kita kan dikasih nalar, dikasih pikiran. Nah, keren banget nih. Wah, keren nih Bapak ini bawa nalar nih. Nah, sekarang kembali lagi Pak, jawaban dari pertanyaan saya itu, Bible itu menurut Bapak bisa nggak dikatakan sebagai kitab yang memberi petunjuk tentang siapa Tuhan? Maksudnya tentang siapa Tuhan? Maksudnya gimana? Tuhan itu kan banyak. Gini Pak. Kita nggak bisa, kita jangan bilang Tuhannya umat Islam karena kita bicara Bible. Kalau kita bicara konteks Bible, maka Tuhan yang benar menurut Bible. Saya nggak tahu lah siapa Tuhan Bapak dalam Bible. Makanya saya tanya, kalau kitab saya Pak, ini kitab suci nih, di dalam Quran itu eksplisit dijelaskan siapa nama Allah, siapa nama Tuhan, bagaimana sifat-sifat Tuhan itu, bagaimana ketuhanan itu jelas dan bahkan tidak perlu konsili. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Bapak, ini pandangan Bapak nih, karena gini Pak, kenapa saya pertanyakan pertanyaan ini? Karena kalau dikatakan kitab itu suci, kita udah sepakat tadi bahwa kitab itu menceritakan hal-hal yang kadang ada porno-pornonya segala macam. Berarti kita udah nggak bicara tentang ininya Bible itu, teknisnya itu. Kita bicara tentang esensinya lah. Kalau Bapak masih mengimani kitab ini sebagai kitab suci karena menganggap di sini ada petunjuk dan tuntunan sebagai orang Kristen, yang saya tanyakan itu, Bible ini menjelaskan siapa Tuhan yang benar nggak gitu, secara jelas? Menurut Bapak setelah baca? Ya tentu dong. Nah, kalau begitu menurut Bible ini Tuhan yang benar namanya siapa Pak? Ya kalau di kita itu kan ya pusatnya kan tetap hakikat Allah Bapa. Di mana itu Pak? Coba tunjukkan kan Pak, di ayat berapa Pak? Kalau mulai dari awal aja dia pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita kan merujuk ya itu kan gelar Pak. Yang saya tanya ini nama Tuhannya gitu loh. Kan gini. Kalau kitab penjelas itu kayak gini nih Pak ya, dalam Quran nih. Ya. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Perkataan langsung dari Allah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang bernama Allah dan dia berfirman untuk menyembah, seluruh manusia harus menyembah dia. Kalau tidak berarti tidak mengikuti aturannya. Nah, jadi kami tidak perlu konsili, tidak perlu rapat-rapat untuk mengatakan ini Tuhan, ini tidak. Alasan saya bertanya tadi, kenapa kitab Bapak itu bisa nggak dijadikan petunjuk? Sebenarnya saya sedang membuka cakrawala berpikir, mengajak Bapak berpikir, merenung dan jujur. Kalau memang kitab Bapak bisa dikatakan kitab suci sebagai petunjuk untuk orang Kristen mengetahui siapa Tuhan, kalau memang begitu, kenapa butuh konsili lagi untuk mengukuhkan ketuhanan Yesus pada konsili Nikea 325? Kan sudah ada kitab suci. Nah, seolah-olah kitab suci Bapak ini tidak bisa dipahami oleh orang awam. Hanya orang yang punya otoritas sebagai uskup aja yang bisa paham. Makanya harus ada konsili.
Nah, Ini sementara kan maksudnya Tuhan merujuk ke Tritunggal tah. Maksudnya merujuk bukan ke Tritunggal. kita lagi nggak bicara konsep Tuhan, saya bicara tentang Tuhannya. Tadi yang Bapak bilang itu bukan nama Tuhan, Pak. Itu gelar Tuhan. Allah Bapa itu dua-duanya dalam Kristen dan gelar. Yang kita tanya ini siapa sih nama Tuhan yang Maksudnya benar menurut ke Bible? bahasa aslinya, kayak aslinya gitu loh. Terserah kayak Pak, mau pakai bahasa asli, pakai bahasa Yesus itu kan Padang. ya Yeshua gitu apa maksudnya? Enggak, saya nggak tanya itu. Saya YHWH tanya, gitu, tak gimana? Elohim apa gitu, bukan bahasa luar. saya gitu. nggak tanya, terserah. Saya yang tanya itu, menurut kitab Bapak, Tuhan yang benar itu namanya siapa? Baru bisa kita katakan kalau memang eksplisit nanti, oh berarti ini ada petunjuk nih. Dalam Bible ini ada sebuah petunjuk yang merujuk kepada siapa nama Tuhan. Nah, saya tanya, karena apa? Karena ini yang menjadi pertentangan di antara Kristen. Contoh, ada Kristen bilang nama Tuhannya Yahweh. Ada yang bilang Nah, itu Yehova, ada yang bilang Jehovah, ada yang bilang Yeshua, ada yang bilang Yehowa, ada yang bilang kalau Allah Bapa Elohim itu kan gelar, kita bicara nama. Nah, kalau memang kitab ini adalah petunjuk, kok nama Tuhan aja nggak dikasih petunjuknya, Pak? Tapi di antara nama itu kan biar ditanya semua Kristen itu, baik di Jawa, di daerah suku Tapanuli Batak sana, ada itu debata apa merujuk ke Allah yang satu itu, gitu loh. Maksudnya bukan Bapak Allah mungkin nggak lain. bisa bedain Allah ya. Allah itu gelar Pak dalam Kristen Pak, bukan nama. Yang saya tanya ini nama. Yang ngerti, maksud saya merujuk ke Allah, ke Bapa gitu loh, ke Allah Bapa. Ya siapa nama Bapak itu? Ya itu dia tadi kan Mbak Ripa udah menyebutkan. Wah, semua itu namanya betul itu. Ganti-ganti namanya atau berubah-ubah? Buka Yehova, aja. iya, searching. Yehuwa. Ya kita apa yang dibicarakan harus jujur. Udah, Saya gini aja. Saya lihat keren di nih, saya suka Bible, Bapak. Bible bahasa Batak gitu, bahasa Medan tuh pasti di situ dimulana di Topa Debatama, debata itu merujuk ke Allah Bapa, debata ditulis malah langit. Ya itu bawah bukan tanah. nama, itu sama dengan God, Theos, Dewa. Saya paham. Kan Iya. kita tidak bicara gelar Pak, kita bicara nama. Saya tahu Bapak ini cerdas loh. Bapak ini berpikir, Pak, nama Bapak kan ini kan Mazmur, ini kan gelar. Nama Bapak kan bukan Mazmur. Yang saya maksud itu proper name Pak, nama. Kalau nama Tuhan saja tidak diberitakan jelas dalam kitab ini, buku ini bukan cuman karangan manusia yang telah terdistorsi Pak, tapi tidak berhak dikatakan sebagai petunjuk. Orang nama Tuhannya aja nggak jelas di buku ini gitu loh. Maka kenapa kalian beriman kepada buku ini sebagai kitab suci? Itu sebenarnya buku ini tidak menunjukkan, buku ini tidak memberikan petunjuk tentang siapa Tuhan yang harus disembah. Kenapa? Tanya sama si A, siapa nama Tuhanmu? Yahweh. Tanya sama si B, siapa nama Tuhanmu? Yehova. Tanya sama yang lain, siapa nama Tuhanmu? Yehuwa. Tanya sama yang lain, siapa nama Tuhanmu? Yod Epape. Tanya sama yang lain, siapa nama Tuhanmu? Yehuwa. Siapa lagi? Yeshua. Jadi sedangkan nama Tuhan saja tidak jelas dalam kitab itu, kok bisa-bisanya dikatakan sebagai kitab suci gitu loh. Itu poinnya sebenarnya Pak. Kalau Quran Ya, itu sebenarnya, jelas gitu. Gimana saya ngejawabnya ya memang lebar nanti ya. Ya kalau kita disebut sebenarnya kalau kita ini kan hidup di perjanjian baru ya. Larinya sebenarnya patokan kita. Nah, di perjanjian dari baru siapa Yesus. nama Tuhan? Ya tentu kita kan Tuhannya Yesus Kristus, Yesus. Kan Oh, gitu. berarti dalam perjanjian baru nama Tuhannya Yesus. Ya iyalah. Kita kan mengenal Allah Bapa itu, roh itu kan dari Yesus yang menyatakan diri gitu loh. Berarti Bapak mengakui bahwa Yesus itu adalah nama asli Tuhan. Nama Tuhannya itu nama yang sudah pasaran gitu. Disandang sama para penjahat juga. Jadi nama Tuhannya itu kayak nama biasa gitu. Kan ada Yesus Terus Barabas. gimana lagi? Kita kan sebagai hidup di zaman sekarang kayak Mekana kan nggak bakal mau disebut Yesus, Yeshua kan gitu terus. Memang dari aslinya kan gitu namanya. Tapi kan di Indonesia ya memang kalau kita nggak mempermasalahkan gitu-gituan, tapi yang jelas kita bukan menyembah menuhankan ilah lain, tapi toh merujuk ke Yesus, Allah ilah yang benar. yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. yang Yakub pencipta sama Abraham langit. menyembah Yesus. Iya, merujuk ke sana. Kan kalau kita kan Di kalau mana udah itu, Pak, berbicara tertulis? Perjanjian baru kan
Ya, mungkin Mbak Ripa udah paham ayatnya itu yang berbunyi pada mulanya adalah firman itu gitu Oke, selanjutnya. oke. Berarti Yohanes 1:1 gini, Pak. Hmm. Menyatakan Abraham penyembah Yesus itu adalah klaim dusta yang sangat nyata. Karena tidak pernah ada dasarnya bahwa orang Yahudi itu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nama Yesus sebagai Tuhan itu tidak pernah ada dalam perjanjian lama. Bahkan Betul. sebenarnya tidak juga dalam perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian baru Yesus itu bukan Theos tapi Kurios. Kurios itu sama seperti roh, pemilik, pemelihara, atau sayyid yang dihormati, yang dimuliakan, atau guru. Sebenarnya sama. Bahkan pemilik keledai yang diambil oleh Yesus bergelar Kurios. Kurios itu artinya adalah sama seperti pemilik lah, pemelihara. Jadi ketika Bapak memiliki rumah, Bapak belum tentu pencipta alam semesta. Bapak pemilik rumah karena diberikan rumah. Yesus pemilik umat karena diberikan umatnya oleh Tuhan. Tuhan yang mengutus dia kepada umat Bani Israel. Nah, jadi kata-kata yang saya tanya itu, nama Tuhan dalam perjanjian baru siapa? Bapak bilang Yesus. Yesus tidak pernah ajarkan itu. Bahkan Yesus berkata, Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhan yang asli dalam Bible. Dia menggelarinya dengan panggilan Bapa. Kalau Bapak lihat apa kata Yesua, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, yaitu Dia yang di surga. Padahal pada waktu itu Yesus berada di bumi, maka Yesus sendiri tidak mau dipanggil Bapa sebenarnya. Bahkan Yesus melarang dia dipanggil sebagai Bapa. Lalu tiba-tiba Bapak mengatakan, Yesus memperkenalkan Tuhan itu dipanggil dengan Bapa, tapi kalian mengatakan Bapa itu adalah Yesus. Saya tunjukkan ayatnya ya, biar Bapak tahu ayatnya. Ini Yesus sedang bicara jujur. Kalau kalian mau mengingkari nggak apa-apa, tapi saya hanya mengulangi kembali perkataan Yesus, mengingatkan saudara-saudara Kristen supaya kembali ke kitabnya. Matius pasal 23 nomor 9 ya. Nih, kita lihat di sini. Kalau Bapak mau melihat, silakan Bapak perhatikan ini. Ya. Ini Pak. Dalam Matius pasal 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ini yang bicara Yesus. Pada waktu ini dia sedang ada di bumi. Maka sebenarnya dia mengajarkan supaya memanggil hanya satu-satunya Tuhan sebagai Bapa, Dia yang di surga, bukan Dia yang di bumi. Nah, jadi sebenarnya teman-teman Kristen ketika mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, kalian sedang mengingkari perkataan Yesus. Makanya Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Bahkan Itu betul itu. Ayat itu udah betul banget itu. ya, artinya saya hanya menunjukkan ketika Bapak saya tanya siapa nama Tuhan yang benar dalam perjanjian baru, Bapak bilang Yesus. Setahu saya itu ajaran gereja, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa nama Tuhan itu adalah Dia, Yesus. Iya, saya kan Tapi ya nggak ada apa-apa lah. bilang Yesus. Cuma saya selalu sesuai Alkitab yang diterjemahkan Indonesia ya tentu Bapa merujuk kepada Allah Bapa, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Ah, Yang disembah. itu keren tuh, esensial Bapak ini. Pertanyaannya itu kan tadi adalah siapa nama Tuhan menurut Yesus dalam Bible perjanjian baru? Itu pertanyaan krusial. Bapak bilang Yesus. Nah, ini Bapak ini keren teman-teman ya. Saya apresiasi banget nih. Saya senang nih ketemu Bapak ini. Pertama, beliau tenang, emosional beliau itu cerdas. Ada kecerdasan emosional Bapak ini. Ya, itu pujian Mbak ya. Dan dipuji sama orang seperti saya ini jarang-jarang loh Pak. Saya jarang-jarang muji orang Pak. Karena bagi saya orang yang cerdas secara emosi adalah ada hal yang men-trigger dia untuk bisa tantrum tapi dia tidak tantrum, itu keren banget. Ada kecerdasan secara emosi ya. Bapak juga saya lihat merenung gitu setiap saya ucapkan itu, Bapak merenung, berarti luar biasa nih. Semoga ini menjadi titik baik
baik buat Bapak. Artinya saya tidak memprovokasi Bapak. Saya hanya mengajak Bapak berpikir, mengajak merenung, dan mengajak jujur. Mungkin Bapak orang yang sudah malang melintang nonton diskusi lintas agama, melihat Mikana, melihat Edis, mungkin saja Bapak sudah banyak teredukasi. Ya, semoga Allah memberikan bimbingan kepada Bapak sehingga Bapak berada di kebenaran. Ya, saya nggak ngajak Bapak Islam dulu. Saya mengajak Bapak berpikir dulu, mengajak jujur dulu. Nanti kalau sudah itu, nanti Bapak sendiri yang tahu mana yang benar, mana salah. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin Bapak ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita naikkan mungkin teman-teman yang lain. Saya apresiasi luar biasa. Tepuk tangan kalau perlu nih, tamu kita tuh keren-keren malam ini teman-teman ya. Walaupun tadi ada yang sudah ad hominem, tapi nggak apa-apa lah. Biasa kita normalkan itu karena mereka nggak mungkin langsung baik ketika kita tunjukkan sesuatu yang membuat mereka terguncang secara iman. Tapi setidaknya seperti Pak Mas Muni keren. Sedikit aja Mbak Ripa, gini loh, kalau Boleh Pak. tentang nabi-nabi dari Israel sebelum ke Nabi Muhammad itu kan tentu kan diakui semuanya sebelum ke Nabi Muhammad yang ke-25. Maksud saya gini, kalau memang udah memperdalam membacalah Alkitab walaupun nggak diimani. Kalau menurut saya apa yang tertulis di Alkitab itu perjanjian lama ya, mungkin termasuk dari para nabinya yang dari Israel gitu loh. Tentang isinya juga ya, kalau saya hitung-hitungan saya sendiri, nalar saya sendiri, hampir itu 60 sampai ke 70%. Cuma kalau berdebat antara Kristen sama Islam ini nih, termasuk kalau nggak bisa jaga emosional, selalu saling menghujat gitu loh. Iya, kita jangan gitulah. Nah, kira-kira statement saya itu Mbak Ripa meneliti atau setelah membaca Quran, jelas sudah dibaca kitabnya sendiri. Nah, kalau Alkitab apakah hanya dibaca comot-comot ya, saya kurang tahu Mbak Ripa yang tahu. Saya sampaikan nih. Setelah dibaca semua gitu, kira-kira statement saya ada benarnya enggak? Oke, saya jangankan statement Bapak, saya dengan Pak Donditan itu sepakat bahwa kami mengimani apa yang tertulis dalam kitab Bapak itu tidak semuanya salah dan keliru. Tidak semuanya salah dan keliru. Contoh, pernyataan Musa, Shema Israel, Adonai Elohinu Echad, itu esensial banget, sesuai dengan esensi bahwa Tuhan itu satu-satunya. Secara naluriah itu kita terima sebagai informasi benar. Bahwa Musa tidak mungkin mengajarkan Tuhan lebih dari satu, karena Tuhannya agama samawi itu diyakini oleh orang Yahudi memang tauhid satu, walaupun istilahnya bukan tauhid tapi lebih ke monoteis, dan monoteisnya nggak pakai tapi, nggak ada ceritanya satu sih tapi nggak gitu. Ternyata itu ada kesinambungan dengan ajaran Yeshua di dalam Bible bahwa Shema Israel Adonai Elohinu Echad, maka itu kami anggap ajaran benar. Begitu juga ketika Yeshua mengajarkan bahwa dia adalah seorang yang tunduk patuh kepada Tuhan, maka dia mengajarkan hal yang sama, maka kami anggap itu benar. Saya termasuk orang yang menganjurkan orang Islam supaya tidak menghujat Bible, tapi tidak memuliakan juga. Kenapa? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan di dalam riwayat hadis bahwa Bible ini, kitab-kitab terdahulu, gulungan kitab para ahli kitab ini, itu kitabnya sudah bercampur karena terkanun dan dikanun oleh orang yang dianggap kompeten oleh orang Kristen, tapi kita bingung itu siapa, apa kaitannya dengan Yesus. Bahkan kita nggak tahu siapa pengkanonnya. Salah satunya yang di abad kedua mengkanon Bible itu, mengkanon itu mencampur loh Pak, menggabungkan kitab ini menjadi satu kitab suci. Itu namanya adalah Marcion. Ya, di-mute dulu ya Pak, kita dengar suara sendawanya nggak enak. Ya, di-mute dulu, sorry. Dan Marcion ini Bapak tahu nggak? Marcion ini adalah salah satu tokoh bidatnya Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu bukan Tuhan. Anehnya adalah kanonisasi Bible dari Marcion diambil oleh Athanasius, dijadikan sebagai kanon Bible sekarang, tapi keyakinannya ditolak. Nah, makanya saya bilang, saya tidak mau menurut pandangan orang, kita menggunakan pandangan ilmiah. Dalam kitab Bapak itu ada campuran-campuran pandangan pribadi.
seperti Paulus yang mengutip perkataan para ahli filsafat-filsafat Ntar Yunani. dulu saya potong Mbak Riba. Saya bilang di perjanjian lama loh, belum ke Oke. Injil. Kalau kita bicara perjanjian lama, yang pertama bahkan Ibn Ezra sendiri, salah satu tokoh Yahudi, itu meragukan cerita tentang Musa yang dikatakan meninggal pada umur sekian lalu diklaim itu tulisan Musa. Artinya ada kekritisan dari para scholar Yahudi sendiri yang mengklaim bahwa tidak semua kitab itu ditulis oleh Musa. Dan bahkan sebenarnya statement bahwa itu ditulis Musa itu kan hanya statement teologis. Nah, kalau ada tambahan ya ada tambahan. Makanya saya tadi tunjukkan ada dalam kitab Samuel dikatakan Tuhan bangkit murka ini Daud, tapi di kitab Tawarik dikatakan iblis. Maka dua-duanya nggak mungkin benar. Salah satu pasti ada yang keliru. Nah, itu maksudnya kenapa dikatakan bercampur dengan pandangan orang yang keliru. Contoh, ada orang mengatakan, nah ini bahkan saya bisa tunjukin nih Pak, ini menurut sabda.org ya, ada dongengnya di dalam nih, saya tunjukin dongengnya. Ini bukan pandangan saya ya Pak, ini secara ilmiah diakui bahwa di dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru tuh ada dongeng yang dijadikan kitab suci. Ini contohnya. Nih, saya besarkan lagi ini ya. Wah, nggak bisa, ternyata di sini aja. Sebentar saya turunkan ya Pak, izin. Nah, ini bukan saya ya Pak ya, ini bukan Islam punya, ini Alkitab Sabda.org. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar suatu bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja di dalam kitab Hakim ya, pasal ke-9 nomor 7-15, dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon ara dapat disebut dongeng. Nah, bahkan ada penggalan ayat dongeng di dalam Bible. Nah, ini bukti bercampur Pak, begitu. Jadi ini bukan pandangan saya Pak, ini pandangan dari intelektual Kristen sendiri. Saya hanya mengutip untuk kepentingan dialektika, membandingkan supaya memberikan tawaran pandangan kepada saudara Kristen, bukan untuk mengajak kalian menjadi Islam dulu, tetapi mengajak teman-teman semua berpikir, merenung dan jujur terhadap diri sendiri. Seperti itu. Kalau itu kita udah paham, kalau gitu itu banyak ya, memang ya udah saya bilang kan, apa yang terjadi zaman dahulu itu yang terjadi zaman sekarang. Jadi sekarang yang sebagus-bagusnya yang sekarang Mbak Ripa lah, atau saya berbuat sebaik-baiknya, membantu orang atau mengarahkan orang apa ini segala macam, pasti ada yang fitnah, ada pengkhianat, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi itu juga apa yang kejadian di masa dahulu yang tertulis di kitab-kitab suci itu kejadian zaman sekarang juga. Misalkan di runut itu ada juga yang berbuat yang nggak benar gitu, ada pengkhianat. Dulu kan ada kalau kita lari ke Yesus gitu, muridnya sebagai bendahara malah Judas Iskariot itu pemegang keuangan di zaman itu. Toh juga dijual dianya gitu kan gitu. Maksud saya kira-kira begitu. Sekarang juga ya begitu. Jadi hal-hal yang dibacakan Mbak Ripa itu ya pasti ada. Itu saya yakin ada. Mungkin ya itulah yang pengkhianat itu yang merusak. Makanya Alkitab itu juga kan didenomkan itu ada yang nggak masuk, kayak kitab Barnabas apa segala macam gitu loh. Jadi ya nggak menyangkal itu, ada tulisan itu gitu loh, nggak menyangkal. Ya memang kalau saya membaca Alkitab itu semuanya dirunut, saya udah baca semua itu. Ya memang ya kesimpulannya ya saya dibilang kitab suci karena nggak ada kebohongan dan terbuka di semua bahasa gitu loh. Apapun yang terjadi di situ, termasuk yang kakak beradik berbuat yang nggak benar dan bahasa-bahasa vulgar itu ya dituliskan. Apa yang terjadi zaman dahulu itu ya itu dituliskan, jadi nggak ada yang disembunyikan. Kalau Bapak bilang tidak ada kebohongan dalam kitab Bapak, dari mana Bapak tahu kebohongan itu tidak terjadi? Contoh, Bapak bisa membuktikan bahwa waktu Yesus disalibkan dan bukit Golgota terbelah, orang-orang kudus keluar dari kuburannya dan mereka berjalan-jalan.
Pertanyaan saya, Bapak bisa nggak buktikan kalau itu pernah terjadi dan bukan bohong? Karena Bapak mengklaim secara si pihak, oh itu nggak ada bohongnya, semua benar kok. Itu kan klaim teologis, nggak apa-apa. Cuman kalau kita mampu mengatakan itu tidak bohong, kita harus tunjukkan fakta-faktanya. Benar nggak Bapak bisa membuktikan secara historis bahwa memang ada namanya orang-orang kudus keluar dari kuburan waktu Yesus disalibkan? Karena kalau itu tidak pernah terbukti secara historis, Pak, itu bisa dikatakan bohong. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi, pencatatan secara sejarah sudah terjadi. Dan itu bukan hal kecil loh, Pak. Ada orang keluar dari kuburan jalan-jalan, Pak, itu bukan peristiwa kecil. Gak mungkin tidak terdokumentasi dalam catatan ilmiah. Kecuali orang yang nampak jalan-jalan itu nggak kelihatan, jadi nggak bisa terdokumentasi. Ketika Bapak bilang itu terjadi, maka itu tidak kebohongan. Ya gimana Pak, saya sudah tunjukkan. Bahkan ada dongeng yang tertulis dalam kitab Bapak dikatakan peristiwa yang terjadi, padahal itu dongeng. Kalau ada 1, 2, 3 ayat dongeng dalam Bible, gimana kita bisa menolak ada dongeng-dongeng lainnya gitu loh. Nah jadi yang Bapak bilang itu, oh peristiwa itu benar terjadi, itu kan klaim teologis, keyakinan sebagai umat Kristiani, tidak masalah. Tapi yang kita ungkapkan di sini kan bukan klaim teologis. Kita bicara di sini dalam sisi ilmiah, orang yang bernalar. Bapak dari tadi 3 kali saya dengarkan, 3 apa 2 kali itu menurut penalaran, menurut penalaran. Nah setahu saya Pak, dalam ilmu filsafat, saya baru baca buku kemarin tentang petunjuk berfilsafat lah. Di dalam buku itu dituliskan Pak, nalar itu adalah salah satu cara berpikir yang rasional, menggunakan pertimbangan akal. Gitu loh. Jadi menggunakan nalar, kemampuan berpikir kita tuh. Ketika Bapak bilang tadi bahwa di kitab saya itu semuanya benar, itu bukan nalar tapi itu klaim. Maka nalar saya berfungsi nih. Kok benar semua yang terjadi dalam Bible itu? Berarti kalau memang semua yang terjadi dalam Bible itu ada, berarti manusia yang bangkit dari kubur, kemudian berjalan-jalan, dilihat orang banyak. Nah, tapi kalau Bapak klaim bahwa dalam kitab suci saya itu ada yang namanya unsur bukan historis tapi teologis, informasi yang memang tak bisa dibuktikan karena belum terbuktikan atau memang nggak perlu dibuktikan karena ini klaim teologis, saya terima itu. Contoh apa? Elia naik ke surga, ini nggak bisa dibuktikan secara rasional karena ini sesuatu yang berkaitan dengan hal yang berbau-bau goib gitu. Kira-kira kayak gini kali Mbak Ripa. Gak apa-apa kan saya sedikit tentang pernah debat antara Kristen dan Muslim itu masalah mujizat. Silakan. Nah, silakan. Kalau Nabi Tapi kita Muhammad sudah clear dulu. Kita clearkan dulu masalah tadi biar kita kita berarti temanya pindah nih ke mukjizat nih. Kita kan membahas kitab suci aja tadi. Ya, enggak maksudnya nanti gini. kan kita masih Kita bisa kembali lagi. kapan-kapan Oke, saya boleh. lagi. Ini Boleh, kan udah panjang, boleh. biar kita udahan gitu. Jam 12. Oke, Kira-kira Pak. begini Oke. kali nalar Iya. saya gini. Nah, tentu kan umat Muslim pasti mengakui segala apa yang dia di Quran, mungkin sampai ke hadis. Mungkin ada yang lemah, ada yang apalah kurang paham kalau masalah hadis. Kalau Quran tentu kan mungkin menurut Muslim itu tentu langsung dari Tuhan itu sendiri melalui malaikat Jibril. Maksud saya kita pernah tanya jawab tentang mujizat Yesus, terus kita ditanya tentang mujizat Nabi Muhammad, katanya membelah bulan gitu. Nah, model-model gini kan untuk kita secara nalar kan, kalau saya sebagai Kristen, bulan itu kan boleh dibilang walaupun dia mau mujizat gitu, itu kan ada kekacauan kalau bulan dibelah. Nalar saya, kalau bulan beda kayak Musa, kayak Musa gitu membelah laut atau tongkatnya keluar air dari batu, itu kan untuk kebaikan. Nah, kalau itu gimana nalar? Kalau nalar lah secara berpikirnya mujizat membelah bulan gitu. Itu kisah kan, itu maksudnya kalau kisah kan berarti terjadi, dicatat gitu. Siap.
Oke, sebenarnya kalau Bapak betul-betul bernalar nih luar biasa nih. Pertanyaan ini saya apresiasi sangat. Bahkan kalau saya bisa kasih tepuk tangan, saya tepuk tangan nih. Ini John tidur ya, saya turunkan dulu nih. Terima kasih Pak. Coba Bapak bayangkan, bulan terbelah saja Bapak nggak masuk akal dan Bapak bilang nih pasti dunia hancur nih, bener nggak? Ya adalah perubahan gitu. Iya, ada Hancur ya, perubahan kita juga nggak cuaca tahu, kita atau nggak kayak tahu. gonjang-ganjing, bener nggak? Kayak bencana mungkin gitu kali ya. Coba Bapak bayangkan, bulan yang terbelah saja menurut Bapak bisa membuat implikasi buruk terhadap bumi. Coba Bapak bayangkan bagaimana kalau Tuhan yang mati 3 hari, Pak. Nggak tahu kita, Pak, gimana kejadiannya. Iya, tapi kan kalau kita kan Bentar di dulu. Alkitab itu Kita walaupun pakai nalar saudara kan, kita- Pak? Kita kan Enggak, bernalar enggak, nih. bentar dulu. Kita kan Bentar berada dulu, tunggu. Mbak. Jangan terganggu dengan ucapan saya. Fokus kepada Bukan, pernyataan bukan. Bapak. Saya ngajak Bapak berpikir loh. Kalau bulan saja yang tidak berkuasa, tak mampu berbuat apa-apa, bukanlah Tuhan, dibelah sama Nabi Muhammad, Bapak khawatir kok bisa nanti dunia hancur bla bla bla. Kenapa Bapak tidak khawatir Tuhan ditusuk lambungnya mati 3 hari? Pertanyaannya, kok bisa dunianya baik-baik saja? Itu nalar, Pak. Itu yang namanya nalar. Itu baru bernalar. Karena apa? Karena kalau bulan dihancurkan masih ada Tuhan yang menjaga alam semesta. Kenapa? Bapak pikir harus ada bulan dunia ini berjalan? Tidak. Siapa bilang? Siapa yang mewajibkan ada bulan? Bapak pikir Tuhan tidak mampu membiarkan bumi ini berputar tanpa bulan? Apa khasiatnya bulan? Kalau nggak ada bulan memangnya dunia ini nggak jadi berrotasi dia? Nggak ada, Pak. Tidak tergantung bumi ini kepada bulan, tapi bumi ini tergantung kepada Tuhan, Pak. Kalau bulan tidak ada, Tuhan masih bisa membuat bumi ini berputar, berrotasi, bahkan berjoget-joget pun Tuhan masih bisa. Tapi kalau bulannya ada, nggak pecah sama sekali, tapi Tuhannya yang mati, kayak mana lah Pak berputarnya, Pak? Kalau Tuhannya nggak ada yang ngatur, Tuhannya meninggal. Maka inilah yang dikatakan rasional, bahwa Bapak tajam kepada sesuatu yang memang sebenarnya tidak krusial, tapi hal yang krusial Bapak lupakan, Bapak lempar ke belakang. Tapi semoga Allah dengan pertanyaan ini membuat Bapak berpikir, merenung dan jujur, diberikan hidayah, dan pada akhirnya Bapak sadar bahwa Bapak itu bernalar sebenarnya. Bapak mengerti. Iya, itu kan karena Gitu. keimanan saya tentang Yesus mati Ya, nggak apa-apa. bangkit di hari ketiga. Itu Kalau kan karena keyakinan kita keimanan nggak saya bisa debat. tentu nggak mungkin saya tanya. Yang saya tanya itu karena kan dari Mbak Ripa dari imannya, maksud saya kan gitu. Terus Saya yang sudah satu menjawabnya dengan Iya. proposisi Bapak, saya sudah jawab. Karena proposisi Bapak adalah pertanyaan Bapak gini, Mbak Ripa percaya membelah bulan, itu kan harusnya tergonjang-ganjing dunia. Loh, kenapa harus tergonjang-ganjing dunia? Kan ada Allah yang menjaga. Yang nggak mungkin itu adalah ketika Tuhannya sendiri udah nggak ada, yang jaga siapa? Emang bulan bisa jaga dunia kalau Tuhannya nggak ada? Nah, Itu kan itu kan logikanya. nggak saya perpanjang lagi, udah saya terima jawaban yang nggak saya jawab sama sekali. Ya, oke. Kan Lanjut istilahnya kalau gitu kalau kita apa ada berbicara- kesimpulan Bapak nih sebagai orang yang bernalar? Menurut Bapak jawaban saya itu nyambung nggak dengan pertanyaan Bapak? Ya kan gini ya, kalau udah berkata kalau Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, apa saja bisa, walaupun itu dibelah laut, dibelah apa, dibelah bulan, matahari apa, kalau ada yang menjaga gitu. Kalau kita berbicara Allah, asal Allah yang benar, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, ya bisa saja terjadi. Kan gitu, bisa juga alasan kayak gitu. Kalau udah dibawa Iya, masalahnya alasannya kan, ke Allah, tunggu Pak, masalahnya keyakinan Bapak kan Tuhan Bapak meninggal 3 hari 3 malam. Berarti waktu Tuhan Bapak meninggal itu Tuhan yang lain masih ada gitu. ya itu kan kita kan kalau Nah, udah berbicara konsekuensi- ke Yesus, Kalau konsekuensi jawaban itu berarti Tuhan Bapak bukan cuma satu, berarti Tuhan Bapak lebih dari satu. Satu Tuhan yang mati mengelawan maut, yang satu Tuhan yang menjaga bumi. Berarti ada 2 Tuhan. 3 malah nggak apa-apa. asal Oh, 3. jangan ilah lain. Oh, ya Kudus udah. juga ya Oh, 3 ya. kan Iya, iya, iya. Tritunggal. Nah, Berarti kalau- Bapak mengimani Tuhan Bapak ada 3. iyalah lah. Dan apakah itu sejalan dengan ajaran para nabi Israel?
Maksud saya kalau memang Iya. Tuhan itu kan kita ya memang saya berserah ke sana semua, tak tunduk kalau saya udah Iya, dibimbing nggak apa-apa. Roh Kudus. Kayak saya ini kalau Dari mana saya Bapak tahu berbicara kalau Bapak dibimbing Roh Kudus? ya nggak ada di pikiran saya pernah pikiran jelek, nggak gampang emosi, nggak apa. Saya mana tahu, Masih Pak. Kami nggak pernah tahu, Bapak nggak pernah emosi. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan Bapak anak ayam orang udah Bapak cekek-cekek. Kita nggak pernah tahu, itu hal yang nggak bisa dibuktikan di sini. Itu Ya, klaim, nggak kita, usah. iya maksud Nggak. saya. Kalau nanti saya Seandainya ceritakan saya betapa lihat- saya lemah lembutnya kepada tetangga di sini, nanti dibilang pamer saya, Pak. Nggak usah. Kita di sini nggak bicara tentang perilaku kita di rumah di mana-mana karena itu nggak bisa dibuktikan. Kita bicara Iya. tentang dari mana Bapak bisa tahu Tadi kalau kan- Bapak dipimpin Roh Kudus kan itu. Lalu Bapak jawab saya kan gini loh. Banyak orang yang lebih baik daripada Bapak. Terus siapa yang mimpin mereka itu? Roh Kudus. Loh, mereka bukan Kristen, mereka Islam kok. Ya, Kalau dia itu nggak makanya tahu kan secara enggak. tidak langsung kan roh kan ada dua, roh jahat, roh baik. Ya, Karena kalau dia dipimpin banyak roh orang- baik. Nah, berarti roh baik itu roh siapa? Roh Tuhan Bapak. Mereka masuk ke dalam tubuh orang Islam gitu. Tanpa jadi Kristen mereka Nggak masuk ke tahu, tubuh kami. intinya roh yang baik kalau orang baik. Nah, roh ini kan kasih, udah nggak ngarang, mencuri. Pak. Bukan, saya bilang kan bukan roh kudus. Ya tentu dua roh. Ada roh jahat kalau kita mau niat-niat mencuri atau mengambil. Berarti harta dalam diri orang, kita itu manusia itu ada dua roh. Ya maksud saya membimbing kita kan ada yang jahat, ada yang mana kita ikuti free will lah. Enggak, Kita ini ada bebas orang memilih. Islam nih, orang Islamnya baik kayak si banyak lah orang Islam yang baik itu. Di dalam diri itu roh Tuhan atau roh dia sendiri? Ya roh kalau mungkin orang Muslim ya nggak ada mengenal Roh Kudus gitu, ya tentu yang bimbing gitu, ya tentu Roh Tuhan. Tapi Roh Tuhan itu udah Roh Kudus, Roh kebaikan. Oh, ya udah. Ya baiklah kalau gitu. Ya Oke Pak. lah, Iya, udah malam, Mbak. siap. Iya, Pak, Udah terima malam, kasih Bang. banyak ya. Diskusi santunnya luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus ya, Pak ya. Jangan lupa, Pak, jangan ini naik terus di sini ya, Pak ya. Jangan bosan naik di sini ya, Pak. Gimana? Jangan bosan naik di room ini. Kita Ya, enggak lah, ngobrol-ngobrol. kalau lagi Iya. santai kan yang penting mengedukasi apa yang bisa kita Iya, jawab, kita jawab daripada Betul. gontok-gontokan nggak ada artinya. Nah, janganlah, nggak asik, Pak. Rontok rambut saya, Pak, gontok-gontokan. Ya, thank you ya, Pak Mazmur. Ya, ini agamanya apa? Kenalkan dulu, Bang. Sebelum saya jawab salamnya. Agamanya apa? Muslim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mas Din Serbit, ada yang mau disampaikan, Bang? Terima kasih Pak Mazmur, salam toleransi ya, sehat selalu di bawah. Saya tu nak nyampaikan je sebab saya pernah tengok live awak, saya pernah tengok video awak. Saya nak sampaikan macam ni. Boleh faham Boleh. Saya nak sampaikan macam ni. Perbezaan kita dengan umat Katolik tu memang kesamaan dan perbezaan ada, tapi cuma saya nak beritahu di dalam perdebatan tu orang akan sakit hati. Tapi kalau ikutkan dalam cerita nabi yang orang anggap Tuhan tu, Tuhan orang tu yang orang paling, kalau nak diisukan, orang tu boleh sakit hati pada tentera Rom ataupun umat Yahudi. Bukan kita ni nak menyampaikan benda yang benar je. Itu bagi saya lah. Itu saja bagi saya lah. Oke, terima kasih. Berarti dia cuma memberitahu begitu, Pakcik Macam tu lah. Yelah. Oke lah. Oke, ada lagi yang nak disampaikan? Tak ada. Semua saya nak bagi orang faham sebab benda tu yang kalau yang jahat tu bukan kita nak sampaikan benda yang betul je. Ya, kita diperintahkan untuk ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Kita diperintahkan untuk berdakwah. Itulah yang kita nak cuba sekarang ni, supaya membuat mereka orang berfikir, mereka orang merenung, mereka orang jujur dengan dirinya masing-masing. Sebab Lepas tu dia orang tolak pun tak pula. Sebab yang menyalipkan pada diri orang diasuh oleh iblis. Jadi iblis tu kalau orang nak pengawal apa macam pembaptisan atau siapa yang bagi darah ke apa semua tu, terima kasih pada iblis. Satu. Lepas tu tentera Rom ataupun Yahudi marah dengan orang. Sepatutnya macam tu lah. Kita nak sampaikan benda yang betul je. Betul. Lepas tu Bible Okey. Bible dengan Injil tu sama ke tak? Belajar balik lah.
Ya, siap. Oke. Oke, terima kasih banyak. Yep, sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Mas Bin Serbet. Sehat selalu Malaysia. Kak. Oke. Buat teman-teman yang mau naik ke atas lagi, monggo ini ya. Kalau bisa kita apa pula Mikoran nih kalau kita bahas kawan kita bahasa Malaysia Ichi Bos dengan Upin Ipinnya. Ada Bang Milo juga tuh. Bang Milo pun orang Malaysia tau. Melayu, Malaysia, Indonesia itu serumpun, dan kalian harus tahu di Malaysia itu agama yang diprioritaskan itu Islam. Dan apresiasi ya, Islam itu agama yang menjadi agama negara lah maksudnya. Jadi saya sendiri tuh bangga ketika berada di negara yang agama Islam itu menjadi pondasi gitu, sama seperti Brunei atau Malaysia gitu. Harusnya kita sebagai orang Islam bangga ada wilayah yang betul-betul mencintai Islam sebagai agama yang dijadikan sebagai panduan lah. Nah, itu keren sekali ya. Mudah-mudahan memang kita tidak bisa berharap banyak bahwa Indonesia ini akan seperti itu, karena kita terdiri dari beberapa pulau-pulau yang mana ada satu daerah-daerah yang didominasi sama non-muslim ya. Tapi setidaknya teman-teman tahu ya bagaimana Minang sendiri, Sumatera Barat itu adat Basyandi syarak Basandi Kitabullah, dimana yang namanya orang Minang itu panduan filosofisnya merujuk, panduan kehidupan beradatnya seharusnya secara filosofi merujuk kepada Quran sebagai kitab Allah. Sebenarnya begitu juga dengan Aceh, begitu juga dengan daerah-daerah yang memang akar Islamnya itu sangat kuat ya, sebetulnya begitu ya. Kita ini harus bersinergi sebenarnya. Bersyukur kepada Allah kita masih tinggal di daerah yang mayoritasnya masih Islam, menjunjung tinggi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Ada Pak Dance nih. Ada hilang Pak Dance. Mohon maaf teman-teman ya, saya mempelajari TikTok ini. Ternyata gini teman-teman, TikTok ini tidak boleh terlalu banyak yang naik ke atas ternyata, karena itu bisa berpotensi membuat akun gampang untuk kena peringatan. Saya pernah sampaikan ini di publik, kalau terlalu banyak orang yang naik di atas terus terdeteksi banyak perdebatan, debat kusir begitu, akun akan mudah divisibilitasi, baik yang sedang berdiskusi atau terdeteksi berbicara kasar dan keras dan intonasi suaranya kencang, termasuk juga akun yang live streamingkan itu juga kena visibilitas. Makanya nanti akun saya dan Anda itu nanti di shadow ban. Kita live streaming nanti nggak di notif kepada penonton kita karena kita kena pembatasan. Nah, untuk menjaga itu maka saya mau mencoba dulu salah satu taktiknya untuk tidak terlalu menaikkan banyak narasumber ya. Itu kenapa tadi ada beberapa teman-teman apologet di bawah yang antri, saya minta maaf tidak bisa naikkan dulu karena saya mencoba menilai ada beberapa komal yang sudah menerapkan hal seperti itu, yang terjaga seperti Ustadz Yusuf PI ya, tidak terlalu banyak orang-orang sehingga tidak terdeteksi tuh ucapan-ucapan keras dan segala macam. Kita pun lebih kondusif karena kalau terlalu banyak nanti akan ada kayak sahut-sahutan, ujung-ujungnya dinilai sebagai room yang ada mensondingkan ujaran kebencian. Nah, untuk itu room Yonatan Nandar sementara kalau saya membuka ruang dialektika mungkin saya handle sendiri dulu, kecuali mungkin saya sudah ini dengan time saya, dengan jadwal saya, maka saya akan naikkan. Barusan saya naikkan Pak Dance, ternyata beliau sudah tidak ada di sini karena saya mau off, saya mau istirahat begitu. Tapi kalau selagi masih saya yang handle, mohon maaf mungkin saya tidak naikin teman-teman apologet di bawah dulu. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, bukan berarti saya mau mendominasi, tapi ini menjaga kondusifnya room kita dan menjaga room kita biar tidak kena visibilitasi gitu, dibatasin di shadow ban. Ya Allah, Pondai 999 mungkin saya punya waktu sekitar 15 menit lagi, saya juga harus istirahat teman-teman. Pondai 999.
Oh ya, mungkin saya harus informasikan ini ya. Ini informasi yang mungkin bagi teman-teman, ini bukan curhat ya, bukan curhat, tapi hanya informasi saja. Gak apa-apa ya. Ini saya hanya menginformasikan saja. Teman-teman, jikalau nanti ya ini mohon maaf nih ya, ini saya kembalikan ini kepada Allah semuanya. Apa yang Allah tetapkan ke diri saya, maka itu yang terbaik bagi saya. Saya akan ridho insya Allah, walaupun mungkin sebagai sisi kemanusiaan saya akan bersedih apa gitu. Saya dapat kabar, kabar ya, kayaknya kabar terbaru lah gitu. Teman-teman kan tahu ya, kasus saya masih berjalan. Kasus saya masih berjalan terkait tentang tuduhan penistaan agama terhadap saya dengan bukti potongan video yang telah diedit dan kemudian dihilangkan konteks pembicaraannya. Dan seandainya ya, semoga Allah pasti jaga saya lah. Saya tahu lah, saya percaya diri lah. Kecuali niat saya buruk gitu ya, niat saya untuk memang merusak negara kita, maka saya harus ini khawatir. Tapi saya sudah agak tenang lah. Ada upaya dari pihak orang yang menuduh saya itu untuk tetap kekeh gitu loh, supaya saya tetap masuk penjara gitu. Ya, walaupun yang barang bukti yang dia bawa itu adalah potongan video yang sudah diedit, walaupun saksi yang memberatkan saya udah masuk penjara. Masya Allah, tabarakallah. Ini lucu ya, orang yang menjadi saksi pelaporan terhadap saya masuk penjara karena malah menista agama yang melaporkan. Lucu kan? Dan bukti-bukti saya menista adalah potongan video yang video saya sudah diedit, yang kemudian dihilangkan konteks pembicaraannya. Yang saya bingungkan adalah ribuan video saya beredar di YouTube, kok nggak ada satu konteks video di YouTube itu yang dijadikan sebagai bukti pelaporan gitu. Saksinya lo gicrot teman-teman ya, udah masuk penjara dia. Nah maka teman-teman, saya tidak mau ada terjadi, sorry nih, saya tidak ada mensondingkan kepada pihak manapun juga untuk jikalau terjadi upaya-upaya diskriminasi ke saya, upaya-upaya saya untuk diapakan, saya tidak mengamanatkan untuk meminta donasi atas nama saya. Ini harus saya sondingkan ini ya. Saya tidak menitipkan kepada siapapun untuk memintakan donasi untuk saya jikalau keburukan dalam pandangan kita terjadi ke diri saya ya, ada diskriminasi, paksaan segala macam ya, atau ada yang upaya-upaya untuk memberatkan saya terjadi. Saya tidak pernah memberikan amanah kepada pribadi, apologet, non apologet, ataupun kerabat terdekat dan organisasi manapun untuk meminta bantuan finansial, bayar pengacara, bayar transport. Tidak pernah dan belum butuh ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.